siapa yang mau merantau di Surabaya yang sepanas ini? Kadang-kadang ITS itu apa? Institut Teknologi Surabaya. Kita santai ya? Wah, santai banget. Ya nggak, Cil? Yuk. Kalau nggak capek mending nggak usah kuliah aja sih, mending pelihara tuyul. Apalagi ini kan kayak ini loh ITS gitu. Walaupun teman ini kita punya fakultas kedokteran yang pasti bakal bikin nama ITS semakin. Untuk program IUP sendiri, dosen-dosennya bachelor. Kalau Nasra itu dia menang di Amerika Serikat ngalahin MIT, bayangin. Contohnya nih ada Satu Angin, ada Nobel Geni, terus ada Antasena. ITS tuh asri banget. Halo, selamat datang di edisi ITS Underrated. Boleh dong kenalin diri kamu dulu. Kenalin, nama aku Ali dari Departemen Studi Pembangunan ITS Angkatan 2023. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Jasmine Nurawan dari Departemen Statistika IUP Angkatan 2023. Halo semuanya, nama aku Zaskia dari Sisfor 23. Halo semuanya, nama aku Kevin dari Teknik Kimia Angkatan 2023. Oke, jadi nama aku Ilham, aku dari Teknik Mesin Angkatan 2022. Oke, udah siap belum nih aku tanyain? Ampun. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Memang ITS se-underrated itu ya? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih ya nggak dikatakan underrated ya salah. Tapi nggak se-perfect itu juga sih. Jadi 50-50 lah. Menurut aku iya sih, karena sejujurnya ITS itu juga bukan first choice school aku. Masuk ke ITS itu atas dasar ya kemauan orang tua. Menurut aku sih iya, karena kalau misalnya kakak aku nggak ada di ITS, aku mungkin nggak bakal kuliah di ITS. Dan kayak di sekitar aku juga teman-teman aku lebih banyak masuk ke univ sebelah sih daripada yang ini. Jujur aja, first impression aku pas datang ke ITS tuh Asri banget, asri. Soalnya pohonnya banyak banget dan pokoknya cantik deh ITS itu sebenarnya. Fasilitasnya juga bagus-bagus. Emang iya ya? Soalnya kalau di daerah aku nggak updated sih, alhamdulillah ya. Oke, pertanyaan kedua. Menurut kamu kenapa ITS bisa se-underrated itu sih? Oke, kalau menurut aku karena dia overshadowed by sekolah-sekolah univ-univ lain yang brandingnya lebih bagus sekali ya, apalagi di Jawa Timur kan ada yang bukan institut teknik gitu, jadi kayak tertutup lah kayak news and prestasi-prestasinya gitu. Menurut saya ya, yang berasal bukan dari kota banget. Jadi kalau di daerah saya itu kampus ITS ini masih diidentikan sama full teknik gitu. Jadi nggak ada seakan-akan nggak ada keilmuan lain selain teknik di ITS. Jadi orang-orang yang masuk ITS itu pasti dikatain, oh kamu mau masuk teknik gitu. Karena siapa yang mau merantau di Surabaya yang sepanas ini, nyamuknya banyak, malam nggak dingin. Tapi kalau seriusnya sih, mungkin karena banyakan teknik ya. Karena menurut aku sih banyakan anak-anak MIPA itu lebih pengen untuk masuk ke arah kesehatan, kayak misalnya kedokteran, psikologi, dan itu kan semuanya ada di universitas sebelah gitu, bukan di sini gitu. Jadi iya, itu sih menurut aku. Sebelumnya underrated kan artinya tuh tempat yang bagus dan berkualitas tapi jarang banget orang tahu. Dan menurut aku jadinya ITS itu emang underrated banget sih. Mungkin karena letaknya jauh ya dari pulau lain. Kalau misalnya di Jawa sih, apalagi di Jawa Timur, dia nggak updated sih. Tapi mungkin itu sih, mungkin bisa jadi salah satu faktornya karena nggak banyak pejabat pemerintahan yang dari ITS. Atau mungkin kita itu prestasinya nggak keluar-keluar aja sih, kurang keluar-keluarnya. Keluar-keluar itu apa ya? Kurang brandingnya.
Oke, pertanyaan ketiga. Fenomena paling underrated apa sih di ITS? Oke, jadi pertama kali keterima di ITS itu kan aku langsung text my friend. Aku masuk ITS. Terus dia bilang gini, kenapa kok kamu mau masuk ITS? ITS itu kayak jadul banget. Dan aku lihat di Google Maps kan ya, Departemen Statistika. Itu gedungnya itu kan di belakangnya tuh ya lama gitu. Terus aku kayak ya oke, baik. Tapi karena aku international program, jadi ternyata aku mostly di TW sama di biologi yang baru. Iya, good for me lah. Ya, yang seperti yang saya sebutin tadi itu, pertama ya kalau masuk ITS dikata teknik, kalau menurut pengalaman saya selama ini ya, sama sering banget khususnya anak-anak mungkin SMP atau SMA itu nggak tahu singkatannya ya, kepanjangannya ITS. Kadang-kadang ITS itu apa? Institut Teknologi Surabaya. ya itu sih. Yang paling underrated bukan lebih ke di ITS ya, mungkin kan aku sebagai mahasiswa ITS. Yang pertama itu adalah tebakan bahwa ITS itu kepanjangannya Institut Teknologi Surabaya. Padahal sebenarnya adalah Institut Teknologi 10 November, pakai P, nggak pakai V. Harusnya sih katanya ITSP ya, bukan ITS gitu. Tapi nggak tahu, nggak ada yang tahu. Semua terserah. Boleh nyebut dokter Rangga nggak? Terus momen keduanya adalah karena aku sendiri dari di luar Jawa Timur ya, aku tidak datang dari Jawa Timur. Teman-teman aku juga pada kayak yang ITS itu sebenarnya di mana? Untuk yang nggak tahu kalau ITS itu kepanjangannya Institut Teknologi Surabaya. Terus yang ketiga adalah beberapa teman aku yang mandiri itu kalau misalnya aku tanyain, kamu emang sebenarnya pengen masuk ITS nggak? Katanya sih enggak, exchange gitu kayak lihat aja gitu di Instagram kayak, kayaknya aku bisa masuk sini, masuk gitu. Jadi bukan yang kayak dari awal ITS itu adalah sebuah first choice mereka untuk kuliah gitu. Mungkin karena dari lokasi ya, karena lokasinya tuh ada di timur banget di Pulau Jawa, sedangkan PTN yang terkenal itu kan ada di bagian barat. Karena populasi bagian barat juga memang lebih banyak daripada yang bagian timur. Jadi waktu itu aku pernah ditanyain sama temenku, anak Institut Teknologi di Jawa yang lain. Terus dia tuh bilang, kita santai ya? Wah, santai banget. Dia nggak Cil? Yuk. Jadi kalau misalnya di ITS itu sibuk, capek banget sih, capek parah. Apalagi kalau kamu bener-bener niat di sini. Apalagi kalau kamu nge-explore skill-skill, punya niat untuk nge-explore skill kamu itu bakalan capek banget. Tapi capeknya worth it sih. Soalnya kalau nggak capek mending nggak usah kuliah aja sih, mending pelihara tuyul. Oke, pertanyaan keempat. Boleh dong kasih solusinya? Oke, menurut aku cuman publicationsnya aja sih yang kurang. Kayak aku masuk ITS itu baru tahu ternyata kayak di ITS itu not only very scientific, cuman kayak prestasi-prestasinya itu nggak cuma robotics or science based. Ternyata di sini juga banyak social based activities yang bisa diikutin oleh mahasiswanya. Ya mungkin branding sih, lebih ke branding sama kayak sosial media konten. Kan sekarang lagi musim-musimnya sosial media banget, apalagi TikTok itu sangat mendukung banget kalau misalnya mau branding. Saya rasa juga kalau misalnya pakai sosial media seperti TikTok itu kan nggak terlalu mahal juga biayanya. Jadi mungkin saran saya sih branding lagi. Solusinya sih karena sekarang kita sedang berada di era digitalisasi, era sosmed banget gitu. Mungkin untuk branding lebih dikencengin mungkin. Tapi sebenarnya branding ITS juga udah lumayan sih menurut aku, kayak dari apalagi ini kan kayak ini lo ITS gitu. Mana yang punya perkenalan seniat ini gitu. Mungkin tapi emang belum jodohnya aja sih ITS. Mungkin juga karena jurusan yang ditawarin masih pada rata-rata kebanyakan teknik kan daripada sosumnya. Walaupun tahun ini kita punya fakultas kedokteran yang pasti bakal bikin nama ITS makin
karena ada ini loh ITS ini. Mungkin solusinya biar ITS nggak underrated lagi tuh banyakin brandingnya sih. Sama di apa ya? Mungkin prestasinya kan banyak nih ITS nih. Mungkin bisa bekerjasama sama media-media yang bisa ngegedein nama ITS, gitu sih mungkin. Oke, pertanyaan terakhir nih. Buktiin dong ke orang-orang kalau ITS tuh gak pantas disebut underrated. Ya, oke. Menurut aku sih nggak pantas ya. Sebagai mahasiswa pada umumnya, kayak aku merasa the infrastructure di sini tuh kayak sangat memadai. Tidak kurang lah parkirannya. Lalu juga untuk program IUP sendiri, dosen-dosennya gacor. Bro, ITS bro, nomor 1 keterima kerja nomor 1 di Indonesia, persentase lulusan keterima kerja nomor 1 di Indonesia, 80% lebih. Lu mau kata underrated? Oke, ITS itu nggak pantas banget buat disebut underrated karena prestasinya itu ada banyak banget. Kalau misalnya prestasinya dikit, ngapain aku masuk sini? Kenapa kakak aku ada di ITS? Kenapa aku di ITS? Contohnya nih, ada Sapu Angin, ada Nogo Geni, terus ada Antasena. Ih, banyak banget. Itu masih mobilnya dong. Belum lagi di robotik. Gila, belum lagi kayak yang lain-lain, kayak misalnya ada apa ya? Ya pokoknya banyak. Pokoknya oh iya itu. Siapa? UTBK paling tinggi siapa? Informatika ITS. Gila sih, parah. Pantas underrated. Udah, Mbak. Oke, terima kasih ya. Menurut aku ya orang-orang bilang ITS underrated itu memang bener sih. Tapi ini tuh PTN top 10 loh guys. Top 10. Menurutku nggak pantas sih dia ngomong underrated. Soalnya kita itu ada banyak banget prestasinya, maupun bagi Indonesia maupun di kancah dunia. Setahu aku ya, untuk tim mobil nih kita ada Sapu Angin. Sapu Angin itu kemarin kalau nggak salah juara di Sel Eco Marathon. Terus kita jadi perwakilan di India buat Sel Eco Marathonnya se-internasional nggak se-Asia. Terus buat yang robot ada robot kapal. Brunastra itu dia menang di Amerika Serikat ngalahin MIT, bayangin. Terus buat di renewable energinya kita ada SRI. Dia itu kita udah nge-publish banyak jurnal, project-project, kita udah affiliate sama banyak perusahaan renewable energy, dan salah satu yang bisa dibilang achievement-nya banyak lah di Indonesia gitu sih. Dan ada banyak sebelum prestasi dan tim-tim yang keren-keren. Tapi underrated tuh menurutku nggak apa-apa sih daripada overrated kayak